Banyak hal dalam kehidupan ini yang terjadi bukan karena pilihan kita. Kalaupun kita ingin memilihnya, kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Semua itu lazim diistilahkan orang sebagai nasib. Pertanyaannya adalah, apakah masa depan saudara harus ditentukan oleh nasib? Orang yang hidup secara bertanggung jawab tidak akan menyerah kepada nasib. Dalam iman kepada Tuhan, ia akan berupaya melakukan yang terbaik. Karena ia menyadari bahwa seluruh kehidupannya merupakan persembahan bagi Tuhan. Dan Tuhan layak menerima yang terbaik. Orang yang hidup secara bertanggung jawab tidak akan menyerah kepada nasib. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Membangun relasi yang akrab dengan Tuhan adalah kunci jawaban atas doa-doa kita. Ikuti pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Bagi Anda yang telah mengambil keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat namun belum dibaptis, mari teguhkan iman Anda dengan memberi diri dibaptis air. Segera daftarkan diri Anda. Bagi Anda yang memiliki beban dan pergumulan, kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811841765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Banyak hal dalam kehidupan ini yang terjadi bukan karena pilihan kita. Kalaupun kita ingin memilihnya, kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Sebagai contoh, yaitu siapakah orang tua yang melahirkan kita, warna kulit kita, jenis gender kita, di mana kita dilahirkan, dan masih banyak hal lainnya yang serupa dengan itu. Semua itu bukan pilihan kita. Kalaupun kita ingin memilih siapa orang tua yang melahirkan kita dan yang membesarkan kita, kita tidak akan mampu untuk melakukan hal itu. Semua tadi, yaitu hal-hal yang kita alami dan yang bukan merupakan pilihan kita tersebut, lazim diistilahkan orang sebagai nasib. Mengapa saudara dilahirkan dalam keluarga orang tua saudara? Orang berkata, ya itu karena nasib saudara. Mengapa saudara dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau perempuan? Orang berkata, ya itu karena nasib saudara. Mengapa saudara dilahirkan di masa kini dan bukan 100 atau 500 tahun yang lalu? Orang berkata, ya itu karena nasib saudara. Singkat kata, memang tak dapat dipungkiri bahwa saudara menjadi saudara sekarang ini antara lain ditentukan oleh hal-hal yang bukan merupakan pilihan saudara tersebut. Namun pertanyaannya adalah, apakah dengan demikian maka masa depan saudara harus ditentukan oleh nasib atau hal-hal yang bukan merupakan pilihan saudara itu? Apabila saudara berkata, ya masa depanku ditentukan oleh nasib, maka tidak adalah gunanya bagi saudara untuk memiliki harapan. Sebab toh harapan itu hanya sekadar impian kosong dan saudara tidak akan pernah mampu mewujudkannya. Yaitu karena masa depan saudara telah ditentukan oleh nasib. Dengan kata lain, saudara akan hidup di dalam sikap yang fatalistik alias menyerah kepada takdir. Hanya saja bila kita menelaah Alkitab dan memperhatikan realitas kehidupan, maka kita akan mendapati contoh-contoh dari orang yang hidupnya tidak semata-mata ditentukan oleh hal-hal yang bukan pilihannya tersebut. Bahkan masa lampau yang kelam dan sukar, yaitu yang bukan merupakan pilihannya, ternyata tidak mampu membatasi dirinya untuk menjangkau masa depan yang gemilang.
Salah satu contoh dari orang yang hidup seperti itu adalah Daniel. Pribadi ini pernah saya bahas dalam khotbah saya di waktu yang lampau. Dan kali ini akan saya bahas kembali dengan sudut pendekatan yang berbeda. Untuk itu mari kita membaca apa yang dituliskan dalam Alkitab tentang Daniel ini. Yaitu sebagaimana yang ditulis dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 5. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 kepala daerah atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para kepala daerah harus memberi pertanggungjawaban supaya raja tidak dirugikan. Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Raja bermaksud menempatkan dia atas seluruh kerajaannya. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia, yaitu Daniel, setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Di ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, kita bertemu dengan seorang yang bernama Daniel. Ia hidup di negeri Persia yang saat itu diperintah oleh Raja Darius. Di masa itu negeri Persia yang menggantikan kerajaan Babel merupakan salah satu negara superpower atau negara adik kuasa yang wilayahnya meliputi sebagian dari 3 benua, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Sedemikian luas wilayah negara tersebut sehingga Raja Darius membaginya menjadi 120 daerah dengan setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah. Di ayat 3 ditulis bahwa membawai para kepala daerah tersebut, Raja Darius mengangkat 3 orang pejabat tinggi. Kepada para pejabat tinggi tersebut, semua kepala daerah tadi harus memberi pertanggungjawaban. Daniel adalah salah satu dari ketiga orang pejabat tinggi tersebut. Lebih lanjut di ayat 4 ditulis, Raja Darius bermaksud untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Artinya, Daniel akan diangkatnya menjadi pemimpin dari antara para pejabat tinggi itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa Daniel akan menjabat sebagai orang nomor 2 paling berkuasa atas wilayah kerajaan Persia sesudah Raja Darius. Apakah yang menjadi alasan sehingga Daniel memperoleh kepercayaan yang sebesar itu? Di ayat 4 dijelaskan, yaitu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Atau dalam Alkitab bahasa Inggris disebut sebagai because an excellent spirit was in him. Roh yang luar biasa atau excellent spirit atau spirit of excellence ini memang mengakibatkan Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para kepala daerah itu. Dengan kata lain, apabila orang hidup dengan roh yang luar biasa, maka ia akan hidup secara maksimal. Tentu pertanyaannya sekarang adalah, apakah makna dari roh yang luar biasa atau excellent spirit tersebut? Dengan menilik latar belakang kehidupan Daniel, yaitu sebagaimana yang ditulis di dalam Daniel pasal 1, dan penjelasan tentang dirinya di ayat-ayat yang telah kita baca tadi, maka dapat ditarik pelajaran bahwa hidup dengan roh yang luar biasa adalah yang pertama, hidup tidak menyerah kepada nasib. Saya ulangi, yang pertama, hidup dengan roh yang luar biasa atau excellent spirit adalah hidup tidak menyerah kepada nasib. Sepahit apapun masa lalu yang bukan merupakan pilihan kita dan yang telah kita alami. Apabila kita hidup dengan roh yang luar biasa, maka kita tidak akan membiarkan masa lalu itu membelenggu diri kita. Demikian pula, semanis apapun masa silam kita, apabila kita hidup dengan roh yang luar biasa,
maka kita tidak akan membiarkan masa silam yang disebut sebagai nasib itu menina bobokan kita. Sebaliknya, meyakini bahwa pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi orang yang berharap dan bersandar kepadanya. Kita akan berupaya untuk melakukan apa yang seharusnya kita kerjakan dengan penuh komitmen. Hal itulah yang menjadi sikap dari Daniel. Sebagaimana yang dicatat dalam kitab Daniel pasal 1, Daniel berasal dari negeri Yehuda. Di saat ia masih berusia muda, negerinya ditaklukkan oleh kerajaan Babel yang saat itu diperintah oleh Raja Nebukadnezar. Di dalam serbuan oleh tentara Nebukadnezar tersebut, ibu kota kerajaan Yehuda yaitu Yerusalem dihancurkan. Dan penduduknya dibawa menjadi tawanan ke negeri Babel. Negeri yang di kemudian hari berganti menjadi kerajaan Persia yang antara lain diperintah oleh Raja Darius. Yaitu pribadi yang dicatat di dalam Daniel pasal 6. Daniel merupakan salah seorang putra bangsawan Yehuda yang ikut ditawan dan dibawa ke negeri Babel. Semua yang ia alami tersebut yaitu terlahir sebagai bangsa Yehuda, menjadi orang buangan di negeri asing, hidup sebagai kelompok minoritas di tengah-tengah bangsa mayoritas yang menyembah berhala, tentu sama sekali bukan merupakan pilihan Daniel. Kalau semisalnya ia boleh memilih, tentu Daniel akan memilih untuk lahir di masa pemerintahan Raja Salomo, yaitu ketika Yehuda masih merupakan bagian dari Israel dan berada di zaman keemasannya. Artinya, bila ia dilahirkan di tempat dan pada zaman ia dilahirkan, hal tersebut merupakan nasib dirinya. Nasib yang mungkin bagi kebanyakan orang dipandang sebagai nasib yang buruk. Namun sebagaimana yang ditulis dalam Daniel pasal 1, pengalaman pahit dan situasi sukar yang ia lalui tersebut sama sekali tidak mengurangi komitmen Daniel kepada Allah. Ia tidak menjadi marah kepada Tuhan dan berkata, "Kalau engkau memang mengasihi umatmu, mengapa engkau membiarkan aku mengalami semua pengalaman yang pahit ini? Kalau memang engkau ada dan maha kuasa, mengapa engkau tidak meluputkan aku dari penderitaan yang bukan merupakan pilihanku ini?" Tidak. Daniel sama sekali tidak bersikap seperti itu. Ia tidak menyerah kepada nasib dan ia tidak mengurangi komitmennya kepada Tuhan. Sehingga di kemudian hari, ketika sebagai seorang buangan, ia dipilih dan dipersiapkan untuk menjadi pegawai di istana Babel. Dididik agar mengenal tulisan dan bahasa orang Babel atau Kasdim. Dan kepadanya dihidangkan makanan yang biasa dinikmati oleh raja. Maka dalam Daniel pasal 1 ayat 8 ditulis sebagai berikut. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Coba pikir sejenak. Bukankah kesempatan untuk menikmati santapan raja merupakan kesempatan yang langka dan berharga? Terlebih lagi bagi orang-orang buangan seperti Daniel. Bukankah kesempatan untuk menjadi pegawai istana Raja Babel merupakan harapan dari semua tawanan yang hidup tanpa masa depan itu? Bukankah semua kesempatan itu lazim disebut sebagai nasib baik? Namun apa yang disebut orang sebagai nasib baik? Yaitu kesempatan-kesempatan emas. Maupun apa yang dipandang orang sebagai nasib buruk. Yaitu menjadi orang buangan di Babel. Sama sekali tidak mengurangi komitmen Daniel kepada Allah. Itulah sebabnya ia bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Bukankah ketetapan hatinya ini mengandung risiko yang sangat besar? Coba bayangkan. Berkata bahwa makanan dan minuman raja adalah makanan dan minuman yang najis.
Bukankah bila mendengar hal itu, maka Raja Nebukadnezar akan memandangnya sebagai suatu penghinaan dan pemberontakan? Walaupun demikian, Daniel sama sekali tidak mau mengkompromikan imannya. Itulah sikap dari orang yang hidup dengan excellent spirit atau roh yang luar biasa. Orang yang tidak bersedia menyerah kepada nasib. Sikap seperti itulah yang dapat kita lihat pada diri William Carey. Seorang pribadi yang berlatar belakang sederhana. Bekerja sebagai tukang sepatu. Namun di kemudian hari menjadi seorang tokoh yang sangat berpengaruh di dalam dunia kekristenan. Dan menjadi pribadi yang dihormati oleh pemerintah India. Sebagaimana yang dikisahkan dalam buku riwayat hidupnya yang berjudul William Carey Obliged to Go. Carey dilahirkan di sebuah desa di Inggris 250 tahun yang silam. Keadaan ekonomi orang tuanya yang terbatas tidak memungkinkan William Carey untuk melanjutkan sekolah ke kota. Di saat berusia remaja, ia harus bekerja sebagai tukang sepatu di sebuah toko di desanya untuk meringankan beban ekonomi keluarganya. Namun, keterbatasan ekonomi dan keadaan sekitarnya tidak dapat membatasi keinginan William Carey untuk mempelajari isi Alkitab. Dengan sikap pantang menyerah, ia mempelajari sendiri bahasa Yunani agar dapat membaca Alkitab Perjanjian Baru dalam bahasa aslinya. Sementara bekerja membuat sepatu, ia juga mempelajari sendiri bahasa Ibrani, Latin, Jerman, dan Prancis. Kegemarannya dalam membaca buku itu telah mempengaruhi arah hidup William Carey. Hatinya terbakar dengan keinginan untuk membawa berita Injil ke seluruh dunia. Tentang hal itu ia berkata, expect great things from God, attempt great things for God. Kalau saya terjemahkan secara bebas, harapkan hal-hal yang besar dari Tuhan dan kerjakanlah hal-hal yang besar bagi Tuhan. Alhasil, pada tahun 1793, William Carey bersama dengan keluarganya mendarat di India dan selama 41 tahun ia melayani sebagai utusan Injil di sana. Di masa itu ia telah menerjemahkan Alkitab ke dalam beberapa bahasa di India. Menulis lebih dari 100 buku, mendirikan sebuah perguruan tinggi dan sebuah rumah sakit lepra di sana. Ia juga mempelopori penghapusan kewajiban bagi seorang istri di India untuk dibakar hidup-hidup bersama dengan jenazah dari suaminya. Sedemikian besar jasa William Carey terhadap kehidupan masyarakat India, sehingga pada tahun 1993, pemerintah India menerbitkan perangko untuk memperingati 200 tahun kedatangannya di negara tersebut. Semua itu merupakan pencapaian yang tak terbayangkan akan dihasilkan oleh seorang yang dilahirkan dalam keluarga miskin dan yang menempuh pendidikan formal yang sangat terbatas seperti William Carey. Namun itulah yang akan terjadi apabila orang hidup dengan roh yang luar biasa, yaitu sikap tidak menyerah kepada nasib. Selanjutnya, yang kedua, hidup dengan roh yang luar biasa atau excellent spirit adalah hidup berupaya mencapai yang terbaik. Saya ulangi, yang kedua, hidup dengan roh yang luar biasa atau excellent spirit adalah hidup berupaya mencapai yang terbaik. Perlu dicatat bahwa upaya untuk mencapai yang terbaik sama sekali tidak ada kaitannya dengan pandangan bahwa orang harus memiliki barang-barang yang termahal. Hal ini perlu saya utarakan. Sebab ada kalanya orang mempersamakan bahwa mengoleksi barang-barang yang mahal seperti arloji yang mahal, cincin berlian yang mahal, mobil yang mahal adalah sama dengan hidup dengan excellent spirit. Hal tersebut adalah karena ia mengartikan excellent spirit atau roh yang luar biasa adalah hidup dalam kemewahan. Tentu bukan berarti orang tidak boleh memiliki barang-barang yang mahal. Boleh-boleh saja, asal semua itu dibeli, bukan dengan berhutang. Dan dengan pertimbangan keuangan yang sehat, serta dengan menggunakan uang yang diperoleh secara jujur. Hanya saja,
Roh yang luar biasa atau excellent spirit tidak sama dengan kegemaran mengoleksi barang-barang yang mewah seperti itu. Inilah yang dimaksudkan sebagai hidup dengan roh yang luar biasa, yaitu selalu berupaya untuk mencapai hasil yang terbaik, alias tidak cepat berpuas diri dengan hasil yang bersifat lumayan. Hal itu dapat dilihat pada diri Daniel, seperti yang ditulis di ayat 5 yang telah kita baca tadi. Mari kita lihat kembali ayat tersebut. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia, yaitu Daniel, setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Di ayat ini ditulis, peniatan Raja Darius untuk mengangkat Daniel menjadi orang nomor 2 di wilayah kerajaannya mengakibatkan para kepala daerah dan para pejabat tinggi yang lain merasa sangat cemburu. Alhasil, mereka mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan pada diri Daniel. Hal tersebut menunjukkan bahwa Daniel tidak pernah bekerja secara serampangan. Ia selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik yang dapat ia kerjakan. Atas dasar itulah maka di ayat 4 tadi disebut bahwa ia mempunyai roh yang luar biasa. Artinya yang ada badannya bukan roh yang biasa-biasa atau roh yang lumayan. Itulah excellent spirit atau spirit of excellence dan bukan spirit of lumayan. Yang menjadi persoalan, seringkali kita cepat berpuas diri dengan hasil yang lumayan. Coba lihat keadaan di sekitar saudara. Dengan mudah saudara akan menemukan toko dengan nama toko lumayan. Restoran dengan nama restoran lumayan. Kios penjahit dengan nama tailor lumayan. Dan masih banyak nama-nama lumayan lainnya. Cobalah bertanya kepada pelajar yang baru saja menyelesaikan ujian di sekolahnya. Bagaimana hasil ujianmu? Kira-kira apa jawaban dari yang bersangkutan? Lumayan. Cobalah bertanya kepada seorang pengusaha. Bagaimana kemajuan perusahaanmu? Kira-kira apa jawaban dari pengusaha tersebut? Lumayan. Cobalah bertanya kepada sesama anggota jemaat. Bagaimana kemajuan dari kehidupan rohanimu? Kira-kira apa jawaban dari orang tersebut? Lumayan. Semua jawaban lumayan tadi diucapkan dengan nada bangga dan puas. Itulah spirit of lumayan. Yaitu cepat berpuas diri dengan hasil yang tidak maksimal. Sikap seperti ini akan sangat menghambat kemajuan dalam kehidupan kita. Ingat, orang yang hidup dengan roh yang luar biasa akan selalu berupaya mencapai hasil yang terbaik yang dapat ia raih dalam hidupnya. Ingat, yang membedakan air yang mendidih dengan air yang tidak mendidih hanyalah 1 derajat Celcius saja. Itulah yang terjadi ketika saudara menjerang atau memasak air di darah di mana tekanan udara di situ adalah 1 atmosfer. Walaupun suhu air yang sedang saudara masak itu telah mencapai 95 derajat Celcius, tetap ia belum dapat disebut sebagai air yang mendidih. Suhu air semakin tinggi dan mencapai 98 derajat Celcius. Tetap ia belum dapat disebut sebagai mendidih. Bahkan ketika telah mencapai suhu 99 derajat Celcius pun, air itu belum dapat dikatakan mendidih. Hanya kalau dia sudah benar-benar mencapai suhu 100 derajat Celcius, barulah air itu disebut mendidih. Singkat kata, kalau saudara dapat mencapai suhu 100 derajat Celcius, janganlah terlalu cepat merasa puas dengan hasil 99 derajat ataupun 95 derajat dan terlebih lagi hanya 90 derajat Celcius. Selalu berupayalah untuk mencapai yang terbaik, yaitu sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri saudara.
Kalau memang yang termaksimal yang dapat saudara capai adalah 80 derajat, janganlah merasa frustrasi bila saudara tidak dapat mencapai 90 derajat Celcius. Sebaliknya, kalau sesungguhnya saudara dapat mencapai 100 derajat, janganlah cepat berpuas diri dengan hasil 99 derajat Celcius. Dan kemudian saudara berkata, lumayan. Ingat, roh yang luar biasa bukanlah roh lumayan, namun hidup berupaya mencapai yang terbaik. Sekarang yang ketiga, hidup dengan roh yang luar biasa atau excellent spirit adalah hidup dengan sikap yang bertanggung jawab. Saya ulangi, yang ketiga, hidup dengan roh yang luar biasa atau excellent spirit adalah hidup dengan sikap yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, yaitu bertanggung jawab terhadap setiap kepercayaan yang saudara emban. Hal itulah yang menjadi sikap dan kualitas kehidupan Daniel. Yaitu sebagaimana yang ditulis di ayat 5 yang telah kita baca tadi. Di situ diutarakan sebagai berikut. Para pejabat tinggi dan kepala daerah itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian atau kesalahan padanya. Disebut di ayat itu, bahwa Daniel adalah orang yang setia dan tidak ditemukan suatu kelalaian padanya. Hal ini berarti bahwa Daniel dengan setia melaksanakan tanggung jawab yang ia pikul dan sama sekali tidak lalai dalam mengerjakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedemikian tinggi sikap bertanggung jawab yang ada pada dirinya, sehingga para pejabat tinggi dan kepala daerah yang merasa iri terhadap Daniel tidak mendapat alasan apapun untuk mendakwanya. Sikap setia dan tidak lalai dalam melaksanakan tanggung jawab ini bukan hanya perlu kita tujukan kepada orang maupun lembaga yang memberi kepercayaan kepada kita, tetapi terlebih lagi kepada Tuhan. Patut diingat bahwa sesungguhnya Tuhan memberi berbagai kepercayaan kepada kita. Kepercayaan yang antara lain disebut sebagai talenta atau bakat dengan kemampuan. Kata talenta ini tidak terlepas dari perumpamaan yang Tuhan Yesus paparkan tentang seorang tuan yang memberikan kepercayaan kepada 3 orang hambanya. Yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Di situ ditulis Tuhan Yesus berkata bahwa ada seorang tuan yang akan bepergian ke luar negeri. Sebelum pergi dipanggilnya hamba-hambanya. Kepada yang seorang ia mempercayakan 5 talenta. Kepada yang seorang lagi 2 talenta. Dan kepada hamba yang lain 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Hamba yang pertama mengembangkan 5 talenta yang ia terima sehingga menjadi 10 talenta. Hamba yang kedua mengembangkan 2 talenta yang ia terima dari tuannya sehingga sekarang menjadi 4 talenta. Sedangkan hamba yang ketiga memendam talenta yang ia terima sehingga tidak berkembang. Selang sekian lama kemudian, Tuhan itu pulang dan dipanggilnya ketiga orang hambanya tadi untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah mereka terima. Kedua hamba yang pertama, yaitu mereka yang bersikap bertanggung jawab tadi, menerima pujian dari sang Tuhan. Sedangkan hamba yang ketiga, yaitu yang memendam talenta yang ia terima tadi, ketika diminta agar memberi pertanggungjawaban, malah marah-marah dan mempersalahkan tuannya. Tidaklah mengherankan apabila ia memperoleh hukuman dari tuannya. Apakah sikap hamba yang ketiga ini terasa familiar atau tidak asing bagi saudara? Yaitu ketika orang yang lalai diminta agar memberi pertanggungjawaban, ia bukannya merasa malu serta menyesal atas kemalasannya. Malah justru marah-marah dan melakukan blame game atau mempersalahkan orang lain atas keteledorannya itu. Ia berkata, saya tidak menunaikan tugas saya karena orang itu menuntut agar saya bertanggung jawab. Masa saya diminta agar bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada saya? Dengar, kalau saya diberi kepercayaan, maka saya jangan pernah diminta untuk bertanggung jawab.
Ini adalah pola pikir yang aneh bin ajaib. Namun memang pola pikir yang kacau dan keblinger seperti ini lazim kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam perusahaan banyak pekerja yang bersikap seperti itu. Di dalam keluarga banyak kepala keluarga yang berbuat seperti itu. Di dalam masyarakat banyak orang yang dipilih oleh rakyat yang bersikap seperti demikian. Di dalam banyak organisasi, termasuk di dalam gereja, juga ada manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab dan suka melakukan blame game atas kelalaiannya. Hal yang sama dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu dalam bentuk talenta atau bakat dan kesempatan yang Ia berikan kepada kita. Kita tidak mengembangkan, namun memendam bakat tersebut dan kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan bukakan bagi kita. Ketika kita harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan, sebaliknya dari menyesali kelalaian kita, malah tak jarang kita marah-marah dan mempersalahkan Tuhan. Alhasil hidup kita pun menjadi sia-sia dan tidak pernah menjadi maksimal. Tentang hal ini Charles Swindoll, hamba Tuhan yang sangat dihormati di Amerika Serikat, pengkhotbah radio yang sangat populer dan gembala jemaat di kota Frisco, Texas, dalam bukunya yang berjudul Living Above the Level of Mediocrity atau Hidup di atas tingkat lumayan, menulis sebagai berikut. The greatest waste of our natural resources is the number of people who never reach their potential. Kalau saya terjemahkan secara bebas, artinya adalah pemborosan terbesar dari sumber daya alam adalah banyaknya orang-orang yang menyia-nyiakan potensi mereka sehingga tidak pernah mencapai hidup yang maksimal. Sedangkan seperti Daniel, orang yang hidup dengan roh yang luar biasa akan hidup dengan sikap yang bertanggung jawab terhadap semua kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tidaklah mengherankan apabila Raja Darius bermaksud mengangkat Daniel menjadi orang nomor 2 yang berkuasa di wilayah kerajaannya yang sangat luas itu. Dengan melihat kehidupan Daniel, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya tata nilai yang kita hayati akan menentukan masa depan kita. Saya ulangi, tata nilai yang kita hayati akan menentukan masa depan kita. Tata nilai, yaitu apa yang kita anggap sebagai yang paling bernilai dalam hidup kita. Apabila orang menganggap harta sebagai yang paling bernilai bagi dirinya, maka itulah tata nilainya. Dan ia akan rela mengorbankan apa saja, termasuk kejujuran dan imannya kepada Kristus, asal ia memperoleh harta yang ia inginkan. Sebaliknya, kalau orang memandang kejujuran dan sikap bertanggung jawab sebagai hal yang paling bernilai, itulah tata nilainya. Maka apapun risikonya, ia tidak akan mengkompromikan prinsip-prinsip atau tata nilai yang ia pegang itu. Artinya, tata nilai dalam hidup seseorang adalah bagaikan kompas yang menentukan arah kehidupannya. Atas dasar itulah, maka di sepanjang bulan ini, kita mempelajari tata nilai yang Alkitab ajarkan. Itulah tata nilai yang harus mewarnai hidup kita. Dan yang menjadi kompas atau penentu arah bagi kehidupan kita. Baik secara pribadi, keluarga, ataupun jemaat. Tata nilai atau falsafah kehidupan tersebut yang pertama adalah menempatkan Yesus Kristus sebagai pribadi yang paling utama dalam kehidupan kita. Itulah prinsip yang lazim disebut sebagai the Lordship of Jesus Christ atau ketuhanan dari Yesus Kristus. Hal ini telah kita pelajari di minggu pertama di bulan ini, yaitu dengan melihat apakah makna dari menjadi pengikut Yesus dan arti dari menempatkan Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Tata nilai yang kedua adalah kasih persaudaraan yang sejati. Itulah relasi yang diikat dengan kasih dalam suatu covenant atau ikat janji. Relasi yang lazim disebut sebagai covenant relationship atau relasi ikat janji ini telah diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada para pengikutnya. Bukan itu saja, ia juga menghendaki agar kita, para pengikutnya, mempraktikannya baik dalam kehidupan rumah tangga maupun di dalam jemaat.
Tata nilai dari relasi yang bersifat sakral ini telah kita pelajari di minggu yang kedua dari bulan ini. Hari ini kita mempelajari tata nilai yang ketiga, yaitu berupaya untuk mencapai hasil yang terbaik, excellent spirit atau spirit of excellence. Berdasarkan tata nilai ini, kita berupaya untuk melakukan yang terbaik di dalam setiap sisi dari kehidupan kita. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran bahwa seluruh kehidupan kita haruslah menjadi persembahan bagi Tuhan. Sedangkan Tuhan layak menerima yang terbaik. Itulah sebabnya kita wajib hidup secara bertanggung jawab terhadap semua kepercayaan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat bahwa Allah layak menerima yang terbaik dari hidup kita. Karena Dia adalah Allah. Dan karena Ia telah memberikan yang terbaik bagi kita, yaitu dirinya sendiri yang Ia korbankan sampai mati di kayu salib. Pengorbanan kasih yang sangat besar dan yang menyelamatkan kita. Pengorbanan kasih yang sangat mulia dan yang membebaskan kita dari dosa dan hukuman dosa. Pengorbanan kasih yang sangat berharga dan yang telah mengangkat harkat hidup kita, memulihkan relasi kita dengan dirinya dan membentangkan masa depan yang penuh pengharapan bagi kita. Dalam rasa syukur kepada Tuhan Yesus untuk pengorbanannya dan dengan penuh hormat serta kagum kepada Dia yang adalah Raja di atas segala raja, mari kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus, kami sungguh kagum akan kasih dan kuasa-Mu dan anugerah-Mu yang tak terbatas. Dalam kasih Engkau telah rela mengorbankan diri sampai mati di kayu salib bagi kami manusia berdosa yang harusnya dimurkai. Dalam kasih dan pengorbanan-Mu itu Engkau telah menebus kami dari kehidupan yang lama penuh dengan kegelapan. Membebaskan kami dari ikatan dosa dan hukuman dosa. Memulihkan relasi kami dengan diri-Mu, mengangkat harkat hidup kami, dan membentangkan masa depan yang indah penuh pengharapan bagi kami. Oleh karena itu kami sadar Tuhan bahwa seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Semua yang ada pada kami adalah milik-Mu. Karena itu Engkau layak menerima yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan ajar kami untuk mengupayakan hasil yang terbaik dalam hidup. Bukan untuk kebanggaan kami, tetapi untuk persembahan bagi-Mu. Karena hidup ini harus kami pertanggungjawabkan kepadamu. Tolong kami oleh tuntunan Roh Kudus-Mu. Supaya kami tidak cepat berpuas diri dengan hasil yang lumayan. Karena Engkau tidak layak menerima hanya yang lumayan. Engkau layak menerima yang terbaik. Tolong kami untuk gigih berjuang. Tidak menyerah kepada nasib apapun masa lampau kami. Kami percaya kasih-Mu lebih besar daripada itu. Oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, kami akan dimampukan mencapai yang terbaik bagi diri-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk hidup bertanggung jawab atas setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Kepercayaan dalam bentuk waktu, kesempatan, kemampuan, talenta, bakat. Semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajar kami untuk hidup bertanggung jawab atasnya. Tidak lalai mengerjakan apa yang harus kami kerjakan. Sebaliknya kami mengerjakan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, sekali lagi saya berdoa. Pertolongan-Mu kami perlukan. Sehingga kehidupan kami bukan hidup yang biasa, bukan hidup yang lumayan. Tetapi hidup yang sungguh-sungguh maksimal. Yang tidak akan kami sesali. Tetapi kami syukuri karena kami dapat mempersembahkan yang termaksimal bagi diri-Mu. Oleh karena itu saya berdoa juga Tuhan Yesus. Ulurkan tangan kasih-Mu. Menggenggam, menuntun, menyertai kehidupan kami. Sebab kalau Tuhan yang menyertai kami, damai sejahtera akan melimpah dalam diri kami. Kalau Tuhan yang menyertai dan menuntun kami, melewati padang gurun pun kami tidak khawatir. Karena di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan dan pertolongan. Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa. Melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Membuka jalan tepat pada saatnya. Tuhan Yesus, kepadamu dan di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Kasih-Mu melingkupi diriku,
adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.